Debat akan saya mulai pada 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan mosi kita kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Francisca Angelina Purnama, selaku pembicara atau pendebat 1 dari tim Universitas Sang Tua Surabaya. Mosi kita kali ini sangat menarik sekali untuk diperdebatkan dan dibahas mengenai adanya glorifikasi spesialis di era saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, karir spesialis itu dapat diartikan sebagai sebuah profesi yang ahli di bidangnya atau memiliki keterampilan khusus. Di era kita saat ini, memang spesialis itu dibutuhkan atau perlu ada untuk mengatasi beberapa hal-hal yang sifatnya mengkhusus, seperti pakar-pakar atau ilmuwan-ilmuwan pembuat vaksin COVID-19, kemudian adanya spesialis di bidang medis yang lebih mengkhusus seperti spesialis penyakit dalam, spesialis ortodonsia, dan sebagainya. Kemudian ada ilmuwan pembuat nuklir dan ilmuwan-ilmuwan pembuat kosmetik dan sebagainya juga. Namun di sini saya sebagai tim government sangat menentang dan tidak menyetujui argumen yang diberikan oleh tim opposition. Saya akan memberikan dua sanggahan dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, seperti yang dikatakan dari tim opposition tadi, bahwa untuk menyaring berita hoax dan mencegah persebarannya di lingkungan masyarakat perlu dilakukan sebuah analisa di mana peran spesialis ini sangat dibutuhkan di sini. Namun menurut kami dari tim government, masyarakat Indonesia itu memiliki pendidikan, ia menempuh pendidikan. Jadi masyarakat pasti bisa membedakan mana yang berita hoax dan mana yang tidak. Berita yang sesungguhnya atau berita yang tidak hoax itu akan dibuktikan oleh sumber-sumber yang jelas dan berdasarkan dari penelitian-penelitian yang terbaru. Sedangkan untuk yang berita yang tidak hoax atau berita yang hoax itu akan tidak disertai oleh sumber-sumber yang jelas dan penelitian-penelitian yang terbaru. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang berpendidikan pasti bisa membedakan mana yang berita hoax dan mana yang tidak. Oleh karena itu, untuk memberikan atau mempercayai suatu berita itu hoax atau tidak, kita tidak perlu melakukan atau melewati sebuah proses analisa yang dikatakan oleh tim opposition tadi, di mana peran spesialis berperan di situ. Jadi dengan kepastian kita akan itu berita hoax, itu berita benar dan berita hoax, maka kita akan bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Oh, ini adalah berita yang benar, maka kalian harus percaya akan berita ini. Berita ini dibuktikan oleh sumber-sumber dan penelitian-penelitian yang jelas. Jadi kita bisa percaya akan berita ini. Seperti itu. Kemudian untuk sanggahan yang kedua, pernyataan bahwa pekerjaan generalis itu tidak mungkin diambil alih atau dialihkan kepada seorang yang spesialis. Kami dari tim government sangat tidak menyetujui dari pernyataan yang diberikan oleh tim opposition. Kenapa? Karena tentu saja jika seseorang yang bersertifikat akan lebih diagungkan pada suatu perusahaan daripada seseorang yang generalis tentunya. Karena apa? Karena perusahaan tentu saja berspekulasi bahwa spesialis itu memiliki sertifikat yang membuktikan bahwa ia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih daripada generalis. Meskipun hal itu belum tentu benar dan dibuktikan benar. Karena di era saat ini, seorang yang generalis bahkan bisa memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih yang ia dapatkan misalnya dari pengalaman atau pekerjaan di lapangan yang belum tentu spesialis miliki. Jadi seorang generalis ini memiliki bahkan bisa memiliki kemampuan atau pengalaman lebih daripada spesialis dan dia tidak perlu sebuah sertifikat yang menandakan bahwa ia spesialis untuk memiliki kemampuan tersebut. Kemudian dengan sanggahan-sanggahan ini, maka di sini saya akan memberikan 3 argumen untuk memperkuat sanggahan tadi. Yang pertama, dengan adanya glorifikasi spesialis dapat memberikan beban 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat kepada masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Masyarakat akan dikenai biaya lebih banyak atau lebih tinggi daripada seorang generalis yang bahkan masalah tersebut bisa generalis selesaikan tanpa harus pergi ke seorang yang bersertifikat spesialis. Misalnya saya ambil contoh ketika seseorang menderita diare atau pusing, maka ia akan berspekulasi bahwa penyakit ini akan selesai ketika ia harus pergi ke seorang yang ahli di bidangnya, yaitu seorang spesialis penyakit dalam. Dimana dengan begitu ia akan dikenai biaya 2 kali lipat lebih tinggi dari seorang dokter umum.
Yang kedua, contoh yang akan saya berikan adalah ketika kita ingin memasang behel atau bracket, maka kita akan berspekulasi atau merasa bahwa penyakit ini atau saya akan memasang behel dengan baik atau behel ini akan dipasang dengan baik ketika saya pergi ke seorang yang ahli di bidangnya, yaitu seorang spesialis ortodonsia. Padahal seorang dokter gigi umum pun memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, dan ia memiliki pengalaman juga di bidangnya, sehingga tidak perlu pergi ke spesialis ortodonsia dan mendapatkan biaya dan dikenai biaya yang lebih tinggi. Kemudian untuk argumen yang kedua, seorang generalis itu secara keseluruhan mempelajari hal-hal yang secara keseluruhan, secara meluas dan umum. Sedangkan spesialis itu lebih mengkhusus. Seorang generalis tentu saja memiliki pengetahuan yang lebih luas akan semua hal. Karena apa? Karena ia dituntut untuk mengetahui semuanya agar bisa menyelesaikan masalah-masalah di berbagai sisi. Sedangkan spesialis itu seseorang spesialis itu hanya mempelajari hal-hal yang mengkhusus saja. Ia berpengalaman hanya di bidang-bidang tertentu. Misalnya saya beri contoh untuk seorang IT dan seorang spesialis web developer. Sangat berbeda di sini, di mana seorang IT itu memiliki kemampuan yang meluas. Ia bisa mempelajari hardware, jaringan keras, kemudian software, jaringan lunak pada komputer. Namun berbeda halnya dengan seorang spesialis di web developer. Dia hanya mempelajari hal-hal mengkhusus di bidang website. Dia hanya bisa membuat website di bidang jaringan software tanpa memiliki pengalaman lebih di bidang hardware. Berbeda halnya dengan seorang IT yang saya sebutkan tadi. Untuk argumen yang ketiga yang dapat saya berikan adalah berbicara tentang peluang karir, di mana peluang karir ini tidak dilihat dari gelar spesialis saja. Namun peluang karir ini dilihat dari seorang yang memiliki atau bagaimana cara seseorang itu dapat mengatasi masalah, bagaimana ia memiliki teknik atau problem solving mereka itu bagaimana. Ketika belum tentu itu seseorang yang bersertifikat spesialis itu memiliki privilege, atau seorang yang memiliki bersertifikat spesialis memiliki privilege atau dana, itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah, atau problem solving mereka belum tentu sebaik oleh seseorang yang hanya generalis. Jadi seseorang yang generalis itu bisa saja berbakat dan memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang lebih mendalami dan mengenai problem solving ini. Maka suatu spesialis itu tidak perlu diglorifikasi. Oleh karena itu, demikian Dewan Juri yang terhormat, dengan sanggahan yang saya sampaikan dan diperkuat oleh argumen-argumen yang ada, maka kami dari tim government sangat percaya dan yakin bahwa mosi kita kali ini sangat jelas bahwa suatu spesialis itu tidak perlu diglorifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Francisca Angelina Purnama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Selamat siang.